Kenapa disebut dengan Al-Masih? Karena masaha yamsahu itu artinya menghapus. Al-Masih orang yang menghapus. Apa yang dihapus? Kebenaran. Ketika Dajjal muncul akan menghapus kebenaran, akan memunculkan berbagai macam kezaliman, akan memunculkan kejahatan-kejahatan, dan yang paling dia angkat adalah dirinya harus dipercayai sebagai Tuhan. Bukan hanya kepada umat Islam, kepada semua umat manusia. Agama apapun dia mengaku sebagai Tuhan. Maka orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang imannya kuat, yang sejak sebelum munculnya Dajjal sudah ahli ibadah, yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah kering bibirnya dengan zikir, dengan doa, dengan berlindung kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha wa karaman ya rabbal alamin. Para jemaah, para hadirin hadirat, arsyadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sampai pada hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah an Asma radhiyallahu anha, dari Asma radhiyallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hamidallaha wa asna alaihi summa qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah kemudian dan menyanjungnya, kemudian bersabda, ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu, tidaklah sesuatu yang belum diperlihatkan kepadaku kecuali sudah aku melihatnya. Fi maqami hadza hattal jannatu wan naru, di makamku, di tempatku ini sampai surga dan neraka. Fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum misla aw qariba, maka diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian akan difitnah di kubur-kubur kalian seperti atau qarib, dekat. La adri ayu dzalik, saya tidak tahu mana yang dimaksud, apakah misla au qaribah.
Qalat Asma'u fitnatil Masihid Dajjali, berkata Asma seperti atau dekat fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Yuqalu ma ilmuka bihadzal rajul, lalu ditanyakan kepadanya, apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Fa ammal mu'minu awil muqinu, adapun orang mukmin atau orang yang beriman, dia menjawab la adri ayyuhuma. Adapun orang beriman dan atau orang yakin, saya tidak tahu mana yang keduanya yang disebut mukmin atau muqin. Qalat Asma'u fayaqulu huwa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melanjutkan Asma, dia menjawab adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil bayyinati wal huda, telah datang kepada kami membawa bukti-bukti dan petunjuk. Fajabnahu wattaba'nahu huwa Muhammadun salasan, maka kami menjawabnya dan mengikutinya, dia adalah Muhammad 3 kali diucapkan. Fayuqalu nam salihan, lalu dijawab, dikatakan kepadanya, tidurlah kamu dengan soleh, dengan baik. Qad alimna an kunta lamuqinan bihi, sungguh kami telah tahu bahwasanya engkau betul-betul beriman kepadanya. Wa ammal munafiqu awil murtabu la adri ayu dzalik, adapun orang munafik atau orang yang ragu, tidak tahu mana yang disebut munafik atau murtab yang dimaksud. Qalat Asma'u fayaqulu la adri sami'tu an-nasa yaqulun syai'an faqultuhu, maka Asma menjelaskan munafik atau orang yang ragu menjawab, la adri, saya tidak tahu, saya cuma mendengar orang-orang berkata sesuatu, saya pun juga mengatakannya. Para jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan tentang fitnah kubur yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fitnah kubur itu mirip-mirip fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa demikian? Nanti kita jelaskan. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabiyah bernama Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, saudara sebapak dari Aisyah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asma ini menikah dengan Zubair bin Al-Awwam, lalu dicerai dan punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Asma ini, para jemaah, usianya panjang sampai 100, tapi yang menarik dijelaskan la yataghayyar aqluha, tidak berubah pemikirannya, akalnya tidak berkurang walaupun usianya sudah 100 tahun. Tidak pikun, karena Asma orangnya suka berpuasa, melaksanakan ibadah, dan juga cerdas. Asma orangnya cerdas. Termasuk juga putranya yang bernama Abdullah bin Zubair, memiliki kecerdasan yang tinggi. Ibunya cerdas, anaknya cerdas. Nah, di antara kelebihan Asma, a'rafun nasi bita'bir ru'ya wa ta'allamtuha min abiha Siddiq, adalah orang yang paling mengetahui tentang mentakbir mimpi atau mentakwil mimpi.
dan mempelajarinya dari bapaknya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Karena yang paling memahami takwil mimpi Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun seperti Umar bin Khattab dan yang lain juga mereka paham, dan banyak mimpi-mimpi yang dialami oleh mereka bisa ditakwil dan itu menjadi nyata. Sedangkan Asma termasuk orang yang paling mengetahui takwil mimpi. Orangnya cerdas, dan kecerdasannya juga turun kepada putranya yang bernama Abdullah bin Az-Zubair. Nah, di antara bukti kecerdasan Abdullah bin Zubair yang mewarisi dari ibunya, ketika Abdullah bin Zubair masih kecil bersama dengan teman-temannya bermain di suatu jalan, kalau sekarang yang mungkin jalan umum lah. Lalu datanglah Umar bin Al-Khattab yang orang-orang takut kepadanya, termasuk anak-anak takut kalau bertemu dengan Umar bin Al-Khattab. Setan awal lagi. Ketika Umar bin Al-Khattab lewat di jalan itu, anak-anak sepermainan Abdullah bin Zubair lari, tapi tidak dengan Abdullah bin Zubair. Bertanyalah Umar bin Al-Khattab, "Malaka lam tahrab ma ashabika?" Kenapa kamu enggak lari seperti teman-temanmu tadi? "Ya Amirul Mukminin, lam akun ala ribah fa khafuka." Saya Amir Mukminin enggak ragu, ngapain saya takut kepada engkau? "Walam takun at-tariqu dayyiqatan fa us'alak." Sedangkan jalan ini enggak sempit, luas, maka bebas engkau lewat. Ngapain saya takut? Nah, ini cerdas, Pak. Ini bukti sejak kecil sudah memiliki kecerdasan. Sampai setelah dewasa, Abdullah bin Zubair juga mewarisi tentang ibadahnya. Ahli puasa, terus ahli sujud. Kalau sholat tahajud, sujudnya lama sekali. Sampai-sampai ada burung yang hinggap di punggungnya, menyangka itu tembok. Saking lamanya sujud Abdullah bin Zubair. Walaupun pada akhirnya Abdullah bin Zubair meninggal dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, seorang penguasa zalim yang ada di Irak. Kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bercerita Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika memuji Allah. Rasulullah memuji Allah dan menyanjungnya karena suatu peristiwa yang turun hujan, memuji kepada Allah lalu menyanjung. Summa qala, kemudian bersabda beliau, "Ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu." Tidaklah sesuatu yang belum saya lihat kecuali sudah, yang belum diperlihatkan kepadaku kecuali sudah aku lihat. Fi maqami hadza, di tempat ini, hatal jannatu wan naru, sampai surga dan neraka diperlihatkan. Di sini maksud diperlihatkan bukan penglihatan mata, tapi maksud dengan penglihatan ru'yatu ilmin, penglihatan yang berarti ilmu, mengetahui terhadap sesuatu yang langsung disingkap oleh Allah tentang rahasia-rahasia termasuk surga neraka, diperlihatkan yang sebelumnya mungkin tidak diperlihatkan semua. Ya, Rasul melihat ketika Isra Mi'raj diperlihatkan, tapi mungkin ada yang tidak diperlihatkan. Nah, di saat ini kata Rasul ada sesuatu yang belum dilihatkan, maka Rasul melihat di saat itu, termasuk surga neraka. Fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum misla aw qaribah. Maka diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian akan difitnah
di kubur-kubur kalian seperti atau qarib, dekat. Perawi mengatakan la adri ayyadzalik, saya enggak tahu mana yang dimaksud oleh Asma. Apakah Asma mengatakan mislah atau mengatakan qarib. Yang intinya mirip. Mislah itu seperti, qarib itu mirip, itu dekat. Qalat Asma, apa yang mirip? Siksa kubur atau fitnatul kubur? Qalat Asma, Asma menjawab, fitnatil masihid dajjal. Siksa atau fitnah kubur dekat atau mirip seperti fitnah al-masih ad-dajjal. Saking kerasnya fitnah al-masih dajjal, Pak. Fitnah dajjal ini keras sekali, sampai-sampai oleh Rasul dikatakan mirip seperti fitnah kubur. Kita lihat di sini. Fitnah kubur. Pertama di sini ketika Rasul mengatakan fi kuburikum, di kubur kalian, di sini menjelaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak difitnah secara khusus. Yang dimaksud kum adalah kalian umat. Umatnya itu pasti mendapatkan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ya, tidak bisa dibikin lelucon, Pak. Gak bisa, siapapun kita akan ditanya. Dan pertanyaannya nggak jauh beda, seputar marabbuka wa manabiyuka wa ma imamuka, dan seputar itu, termasuk sholatnya juga ditanya. Jadi nggak ditanya siapa kamu, pengikut siapa, saya pengikutnya ormas ini, ketuanya, nggak itu. Yang ditanya sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan malakani, dua malaikat mungkar dan nakir. Tentu yang akan menjawabnya benar atau salah, bisa menjawab atau tidak tergantung ketika hidup di dunia. Buah daripada iman maka akan menjawab dengan benar. Tidak beriman ketika hidup di dunia maka tidak mengatakan jawaban yang tepat. Nah, di antara pertanyaannya sesuai dengan hadis ini, ma ilmuka bihadzal rajul, apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Maksudnya Muhammad, apa yang kamu ketahui tentang Muhammad? Ketika di dunia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada harapan besar bagi orang beriman untuk menjawab Muhammad adalah Rasulullah, datang kepada kami membawa bayinat, bukti-bukti mukjizat, wal huda, dan petunjuk. Fattaba'nahu fa'ajabnahu wa taba'nahu. Kami jawab, kami terima dakwahnya dan kami ikuti beliau. Nah, itu jawaban orang yang beriman. Hadis ini juga menjelaskan jamaah sekalian, ada perbedaan tentang orang yang akan difitnah, ditanya di alam kuburnya. Apakah juga anak-anak pun juga ditanya? Ada yang mengatakan berdasarkan di sini anak kecil pun juga akan ditanya. Yang belum balik mati akan ditanya oleh malaikat. Termasuk siapa nabimu, atau ma ilmuka bihadzal rajul, apa yang kamu ketahui tentang ini Muhammad Rasulullah. Tapi yang roji, yang paling kuat, anak kecil yang belum balik lalu mati itu tidak akan ditanya, la yuftanun, warajihu annahum la yuftanun. Yang paling rojih, yang paling benar, anak kecil tidak akan difitnah, tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, karena belum memiliki taklif atau kewajiban beribadah sebab belum balik. Makanya yang kalau umpama punya anak meninggal sebelum balik, ternyata diantara sahabat Rasul senang, sampai ada yang mengatakan, saya senang kalau seandainya punya anak mati sebelum balik. Begitu, Pak. Kalau nggak salah Abdullah bin Umar. Kenapa? Karena anak itu yang meninggal sebelum balik nanti akan menjadi wildanun mukhalladun. Wildan mukhalladun, anak-anak kecil yang diabadikan,
dan anak kecil ini nanti akan menjadi pramusaji di surga, akan membawa nampan-nampan berisi buah-buahan dan minum-minuman, akan menyajikan kepada penghuni surga, dan anak-anak ini menanti orang tuanya di pintu-pintu surga. Makanya di antara para sahabat, di antara para tabi'in, mereka kalau anaknya meninggal senang, malah tertawa malah. Ya kalau kita kan sedih Pak ya. Bukan senang karena tidak mau mendidik, bukan, tapi senangnya berkaitan dengan kehidupan akhirat. Kalau kita gimana ini? Sedih. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, pertanyaan malaikat di alam kubur begitu kerasnya sampai dipersamakan dengan fitnah ad-Dajjal. Kenapa demikian keras fitnah Dajjal? Mirip dengan fitnah kubur. Seperti yang sering kita jelaskan, Dajjal itu ketika dimunculkan oleh Allah, Allah memberikan kekuatan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Bahkan Dajjal ini bisa menguasai bangsa jin, dan kekuatannya bukan dari ditolong oleh bangsa jin, bukan, justru yang menguasai bangsa jin. Tapi Allah memberikan kekuatan yang dengan kekuatannya ketika dia berjalan, emas-emas dari bumi, dari tanah muncul. Tangan kanannya bisa memunculkan air dari langit, memunculkan tanaman, surga bagi pengikutnya. Tangan kirinya neraka bagi orang yang tidak percaya kepada dirinya, tetap bertahan kepada Allah. Neraka bagi orang yang beriman. Dajjal itu akan menghidupkan, akan mematikan, kemudian menghidupkan. Itu kemampuannya. Nanti ada hadis juga yang akan dibahas khusus dalam kitab ini tentang Dajjal ketika muncul mendatangi semua tempat illa Makkah wa Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Dalam hadis yang lain, Dajjal tidak akan mendatangi Makkah dan Madinah, termasuk Baitul Maqdis, termasuk Bukit Tursina, itu tidak bisa didatangi oleh Dajjal. Ada 4, tapi yang sering kita ketahui Makkah dan Madinah. Sebenarnya ada 4 berdasarkan hadis-hadis Rasul. Karena tempat-tempat ini dijaga oleh malaikat yang berbaris setiap kali Dajjal mau masuk untuk menggoda penghuninya di situ, pentong malaikat. Sehingga Dajjal ini ketika mendatangi Madinah, dia hanya berdiri di sekitar luar kota Madinah yang daerah itu banyak pasir garam, pasir bergaram. Hanya berdiri di situ. Nah, kemudian Rasul mengatakan, keluarlah kepadanya rajulun min khairin nas, laki-laki yang terbaik, laki-laki terbaik waktu itu. Sehingga ada yang menafsiri seperti perkataan Sufyan bin Ibrahim, ini tabi'in ya, yang dimaksud dengan laki-laki terbaik di saat itu, ada yang menafsiri adalah Nabi Khidir atau Nabi Khadir. Ada yang menafsir begitu. Nah, nanti laki-laki mengatakan, saya bersaksi, asyhadu bi annaka dajjal alladzi yuhaddisuna Rasulullah SAW hadisahu. Saya bersaksi engkau ini dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada kami. Jadi orang lain ini orang terbaik sampai dia berani menghadapi Dajjal. Ternyata dengan kemampuannya Dajjal membunuh. Dan dia mengatakan kepada pengikutnya orang-orang Yahudi, mau tidak saya bunuh orang ini, lalu kalian menjadi semakin percaya kepadaku kalau aku adalah sebagai Tuhan. Karena Dajjal mengaku Tuhan dengan kekuatannya. Akhirnya dibunuh dengan cara dibelah dan dimutilasi badannya menjadi beberapa bagian terpisah. Maka Dajjal tadi
akhirnya berjalannya di antara potongan-potongan badan laki-laki tadi. Lalu ketika dikatakan bangkit, hidup kembali. Ketika bangkit, hidup kembali, maka orang laki-laki tadi mengatakan, demi Allah, saya tidak merasa lebih baik lagi sebelumnya basirah yang dimiliki. Justru ketika dibangkitkan, basirah yang dimiliki lebih kuat daripada sebelumnya. Sehingga ada yang menafsiri yang dimaksud laki-laki ini adalah Khidir. Ini kan beda pendapat ya. Ada yang mengatakan tidak, itu laki-laki soleh. Para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ini diantara kemampuan Dajjal menghidupkan, mematikan, menyiksa. Maka dari itu Rasul mengatakan sangat wajar kalau fitnah malaikat, fitnah kubur, pertanyaan malaikat Munkar Nakir hampir sama dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa disebut dengan Al-Masih Ad-Dajjal? Karena ada dua orang yang mendapat gelar Al-Masih. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua Dajjal. Secara bahasa artinya sama, menghapus. Mahasaha yamsahu, menghapus. Tapi secara maksud dan makna berbeda. Kalau Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, yang sering kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Berlindung kepada Allah diantaranya dari buruknya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa disebut dengan Al-Masih? Karena masaha yamsahu itu artinya menghapus. Al-Masih orang yang menghapus. Apa yang dihapus? Kebenaran. Ketika Dajjal muncul akan menghapus kebenaran, akan memunculkan berbagai macam kezaliman, akan memunculkan kejahatan-kejahatan, dan yang paling dia angkat adalah dirinya harus dipercayai sebagai Tuhan. Bukan hanya kepada umat Islam, kepada semua umat manusia. Agama apapun dia mengaku sebagai Tuhan. Maka orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang imannya kuat, yang sejak sebelum munculnya Dajjal sudah ahli ibadah, yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah kering bibirnya dengan zikir, dengan doa, dengan berlindung kepada Allah. Karena ketika Dajjal muncul dengan kekuatannya yang akan mendatangkan seperti surga, di saat itu tidak ada makanan dan minuman sama sekali. Bumi kita kering kerontang, langit tidak meneteskan air hujan, maka Dajjal muncul untuk memberikan kebutuhan kepada manusia, sehingga yang beriman kepadanya seakan-akan mendapatkan surga. Makanya Nabi mengatakan ketika tanya, ya Rasulullah, bagaimana orang bisa hidup yang tidak beriman kepada Dajjal, tetap percaya kepada Allah? Bagaimana kami bisa hidup? Tidak ada makanan dan minuman. Nah ini lihat, Rasul bersabda, at-tasbih wa tahmid wa takbir wa tahlil yujra alaihim majrat ta'am. Yujra dzalika alaihim majrat ta'am. Atau kama qala. Tasbih subhanallah, 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 ini zikir. Tahmid alhamdulillah, alhamdulillah. Takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Itu kalau dibaca oleh orang-orang beriman yang mereka jauh, yang mereka sembunyi dari Dajjal, akan menjadi makanan bagi mereka. Makanya jangan mikir lagi, mikir makan, bikin kerja, enggak sempat. Harus sembunyi. Karena kata Nabi, siapa yang mendengar Dajjal keluar, sembunyi dia, lari darinya, sembunyi dengan anak istrinya, sembunyi. Jangan mikir makan minum, cukup berzikir kepada Allah, Allah akan memberikan pertolongan dengan cara dikenyangkan. Tapi kenapa kok ada orang yang berani semacam tadi? Laki-laki yang ketika mau masuk ke Madinah Dajjal tidak bisa dihalangi sama malaikat, kok tiba-tiba ada laki-laki yang berani tampil, sehingga
Rasul mengatakan laki-laki ini adalah laki-laki terbaik di zaman itu, terbaik. Maka wajar kalau ada yang menafsiri laki-laki ini adalah Nabi Khidir, walaupun tidak semua ulama sepakat, itu kan dugaan. Para jamaah, lalu laki-laki tadi tampil untuk menjadi bukti, karena setelah Dajjal membunuh laki-laki ini dan menghidupkan kembali, ternyata kemampuan Dajjal berkurang. Setelah membunuh dan menghidupkan, kemampuan Dajjal berkurang. Tidak lagi bisa membunuh laki-laki ini, apalagi menghidupkan. Sebelumnya dia mempunyai kekuatan diberikan oleh Allah. Karena tidak bisa membunuh, tidak bisa memutilasi, akhirnya Dajjal yang badannya begitu kuatnya melemparkan laki-laki ini ke dalam api dan mati. Maka Rasulullah SAW mengatakan itu adalah kematian syahid yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dialami laki-laki tadi. Orang-orang menyangka, pengikut Dajjal menyangka dia mati terbakar, padahal dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan keras, Pak ya. Kita nggak bisa membayangkan, sudah orang mati, orang hidup, dimatikan, dihidupkan kembali, disiksa. Dan itu akan mendatangi tempat-tempat yang lain selain Madinah. Nah, wali Sumenep sampai Dajjal itu untuk memaksa kepada siapapun. Maka orang yang lemah iman, tipis-tipis iman, dia akan mudah. Jangan disiksa, dikasih makan aja akan ikut, Pak. Seperti sekarang, jangan disiksa, dikasih makan aja sudah ikut menjual agama, dikasih keuntungan, jabatan dan sebagainya. Nauzubillah, semua kita dilindungi oleh Allah dari gangguan 3 harta, wanita dan tahta. Kalau tidak demikian kan kita akan mudah menukar agama dengan dunia kan. Nauzubillah. Para jamaah sekalian, kembali kepada persoalan fitnah kubur. Fitnah kubur mirip dengan fitnah Dajjal. Kenapa? Karena di dalam alam barzakh, fitnah kubur, ketika sudah selesai penguburan, sesuai dengan hadis Nabi, kalau sudah selesai penguburan, lalu ruh tadi didatangi oleh malaikat. Ya, datang 2 malaikat. Innal abda idza wudi'a ala qabri ja'ahu malakani. Hamba kalau sudah diletakkan di kuburnya, datanglah 2 malaikat, Munkar dan Nakir. Wa innahu la yasma'. Dan sesungguhnya dia mendengar. Ruh tadi mendengar. Apa yang didengarnya? Suara sendal orang-orang yang pergi meninggalkan kubur. Termasuk yang terakhir meninggalkan, sandalnya didengar. Baru setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Tapi nggak bisa kita akal-akalan memahaminya, Pak, karena ada orang yang main akal-akalan. Selama kuburan itu rame, maka malaikat tidak akan datang. Nggak ada begitu kan ya? Meninggal, terus berdatangan orang untuk berziarah, tidak pernah sepi, setiap saat, setiap detik. Maka sampai sekarang belum ditanya sama malaikat. Ini kan tahukah urusan nikah? Allah itu tidak bisa ditipu, Pak. Tetap akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kan badegi. Tapi kita yakin pasti ditanya. Pertanyaan tadi, siapa Rob kamu? Siapa nabi kamu? Apa agama kamu? Apa imam kamu? Siapa saudara-saudara kamu? Orang beriman mengatakan Allahu Rabbi, Muhammad Nabiyyi, wal Islamu dini, wal Qur'anu imami, wal muslimun ikhwati. Itu diantara pertanyaan dan jawaban. Tapi kalau orang yang tidak beriman, dia akan mengatakan la adri, saya tidak tahu.
Sami'tun nasa yaqulun syai'an faqultu. Saya di dunia ketika hidup mendengar orang-orang berkata begini begitu. Mereka ingkar kepada yang kau tanyakan dan Rasulullah. Saya pun juga ikut-ikutan ingkar. Oleh karena dia ingkar dan tidak bisa menjawab, pada akhirnya dia akan mendapatkan fitnah kubur yang keras. Setiap kali tidak bisa menjawab, maka malaikat memerintah kepada malaikat yang lain. Untuk apa? Untuk menyiksa, memukul. Dan malaikat yang bertugas memukul di alam kubur ketika proses fitnah tadi digambarkan tidak ada penglihatannya, tuli, bisu, buta, dan memukul dengan pukulan yang keras terbuat dari besi. Maka berteriaklah sekeras-kerasnya yang ada di alam barzakhnya. Apa? Ruh. Seandainya didengar oleh manusia dan bangsa jin, maka tidak akan ada yang bermaksiat kepada Allah. Cukup didengar selain bangsa manusia dan jin. Ini ujian kepada kita, Pak. Tapi selain itu mendengar, hewan-hewan mendengar siksa kubur. Tapi kalau bisa menjawab pertanyaan malaikat, maka malaikat mengatakan, summa yuqal, dikatakan kepadanya, nam sholihan qad alimna an kunta lamuqinan. Sekarang kamu tidur dengan saleh, dengan baik, dengan indah, dengan nikmat. Sungguh kami telah mengetahui an kunta lamuqinan bihi, bahwasanya engkau betul-betul percaya kepadanya, percaya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini perlu kita pahami tentang makna tidur. Tidurnya seperti apa para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia? Ada yang mengatakan tidur di sini tidurnya seperti tidurnya manusia ketika di dunia. Orang tidur meskipun ada gangguan apa kan tidak merasa, Pak ya. Orang kalau tidur, nah boleh tidurnya ngidongku, Pak, bodoh gempa misalkan, tidak mendengar, nikmat dia, tidak merasakan. Ada yang menafsir begitu. Ruh yang ada dalam barzah disuruh tidur sama malaikat, tidur, sholihan, dengan baik. Dia tidak akan mendapatkan, setelahnya tidak akan mendapatkan apapun dari siksa kubur. Justru dia akan mendapatkan nikmat kubur. Makanya pertanyaan malaikat Munkar Nakir, sebagian para imam tabi'in mengatakan pertanyaan itu bukan sebentar, tapi selama 7 hari 7 malam. Ditanya terus ditanya, tidak bisa menjawab, disiksa, tidak bisa terus ditanya. Bukan 1 jam 2 jam seperti orang ujian, bukan, Pak. Fitnah kubur itu panjang. Nah, jemaah sekalian, setelah menjawab, kata malaikat, tidurlah kamu. Sehingga ada yang menafsiri tidur seperti orang tidur di dunia sampai menjelang hari berbangkit. Ketika hari berbangkit, ada yang menafsir begitu. Ada yang menafsiri tidur itu artinya dia hidup abadi tanpa mendapat gangguan apapun di dalam kuburnya, tapi justru mendapatkan nikmat kubur. An-naru yu'raduna 'alaiha wudu wa 'asyiyah. Neraka ditampakkan kepada orang yang mendapat azab kubur pagi dan sorenya. Tempat duduknya di neraka ditampakkan. Ini belum masuk neraka, masih dalam kubur, tapi tempat duduknya di nerakanya sudah ditampakkan pagi dan sore. Begitu juga orang yang beriman yang bisa menjawab dan dia mendapat nikmat kubur, tempat duduknya di surga pun juga ditampakkan. Belum lagi diterangkan seterang-terangnya alam kuburnya dan diluaskan sepanjang mata memandang, dan juga datang amal-amal solehnya dijelma oleh Allah menjadi makhluk yang cantik, yang rupawan, yang aromanya enak untuk menemani sampai hari kiamat. Atau sebaliknya yang mendapatkan azab kubur
dipersempit kuburnya sampai tulang-tulang belulangnya saling bersilangan, gelap segelap-gelapnya, dan amal buruknya akan dijelma oleh Allah menjadi makhluk yang buruk rupa, aromanya tidak sedap, menemani sampai hari kiamat. Baru jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia ketika terjadi hari kiamat, berapa lama Allah yang tahu di alam barzah tadi. Ketika terjadi hari kiamat, karena dua tiupan ini, tiupan pertama dan tiupan kedua, trompet malaikat Israfil ya. Nah, di sini menarik, ada semacam perbedaan di kalangan para, karena ini masalah ruh itu kita dikasih ilmu sedikit tentang ruh. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bertanya kepadamu mereka tentang ruh, ya Muhammad, katakan ruh itu urusannya Allah, dan kalian dikasih ilmu tentang ruh sedikit. Sehingga dari situ ruh ini merupakan rahasia Allah ya. Lalu ruh yang ada dalam barzah menanti hari kiamat terjadi ketika tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama kan tiupan yang menghancurkan dan mengagetkan. Lalu tiupan yang kedua, tiupan yang mematikan seluruh makhluk. Nah, di sini ada yang menafsiri bagi ruh yang di alam barzah dia tidak ditidurkan, tetapi dia mendapat nikmat dengan segala yang sudah disiapkan di barzahnya. Pada tiupan yang kedua dimatikan, maka di saat itulah ruh ditidurkan, bukan dimatikan, ditidurkan. Baru pada tiupan yang ketiga, tiupan yang berbangkit, ruh nanti dibangkitkan kembali oleh Allah dengan mengatakan, ya wailana mamba'sana mim marqadina hadza. Celaka siapa yang membangunkan dari tidur kami. Itu ruh yang bakal mendapatkan azab neraka. Tapi ruh yang mendapatkan nikmat surga mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman, benarlah apa yang disampaikan oleh para rasul. Mereka senang dengan ucapan itu untuk segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita masuk ruh yang selamat di alam barzah, di alam akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian kahbiaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.